Halo semuanya. Ya. Nah, kali ini kita mau ngapain nih, Ji? Jadi kali ini kita akan ngasih tips and tricks buat kalian semua yang bingung kalau misalkan mau beli helm-helm yang second alias pre-love. Kayak gitu. Ya, ini adalah tips and tricks buat kalian semua biar nggak salah beli helm-helm second. Benar. Langsung aja kita ke videonya. Halo semuanya. Ya, balik lagi bersama gua Aji di sini dan Andi. Yoi, kali ini kita lagi ada di RCX Moto Garage seperti biasa. Kita seperti yang tadi kita bilang di awal, kalau kita akan ngasih tips and tricks gimana caranya memilih helm second ya biar nggak salah pilih. Nah, kayak gitu. Ya. Tips yang pertama adalah kalian harus tahu dulu Benar. kalian nyari helm ini buat apa. Contoh misalkan pertama untuk touring. Nah, Ya, cari helm-helm berarti yang style-style, bukan style sih. Tipe-tipe yang untuk touring. Cari yang helm-helm khusus atau bukan khusus sih, lebih cocok untuk dipakai daily atau misalkan helm-helm yang retro atau cross. Ya, itu bisa juga disesuaikan dengan kalian seleranya mau apa. Intinya yang pertama adalah tujuannya. Karena kalau misalkan tujuan kalian punya helmnya itu untuk balap tapi pakai helm daily kan nggak mungkin, atau misalkan helm daily tapi dipakai balap nggak mungkin juga ya. Jadi intinya jangan sampai tujuannya salah gitu ya. Itu tips yang pertama dari kita. Oke? Pasti itu, Ji. Ya karena beberapa kenapa? helm ada yang overpriced banget, ada yang ekonomis banget, Ji. Oh gitu. Kayak gitu. Oke, yang salah satu yang overpriced kayak apa? Yang salah satu overpriced tuh kayak ya di sini nih. Ini overpriced di mata kita ya, yang masih nanggung-nanggung. Karena dari segi fiturnya pun agak sangat disayangkan. Untuk yang lain seperti yang di sini dia fiturnya kayak udah ada slot intercom, cuman di sini dia nggak ada. Oke, jadi gitu. tapi memang ya itu pilihan aja balik teman-teman. lagi ke pilihan masing-masing. Pilihan dan juga apa ya namanya, itu udah branding dari brandnya ya. Kita nggak bisa nyalain juga karena mereka udah ngeluarin duit banyak, udah nge-spend waktu banyak untuk branding brand mereka sampai hasilkan bisa menghasilkan sebuah karya yang memang harganya sekarang ya menurut kita itu mahal. Cuman buat teman-teman yang emang suka banget sih nggak apa-apa. Ya betul. Gitu. Jadi kembali lagi yang kedua, ini adalah poin kedua adalah budgetnya ya. Gitu. Jadi budgetnya disesuaikan, jangan sampai kalian budgetnya maksain, terus gitu, akhirnya nggak bisa beli aksesoris yang lainnya. Misalkan kalian mau touring udah beli helm harganya 6 juta tapi nggak ada budget lagi buat beli jaket, buat beli intercom, beli apa, jadi kayak nanggung. Jadi kalau bisa salah satunya ini adalah untuk memaksimalkan kalian bisa berkendara dengan ciamik. Benar. Gitu. Jadi budgetnya disesuaikan. Karena ini budgetnya yang pertama adalah ini berpengaruh sama nanti ke depannya. Contoh misalkan kalian udah budgetnya cuman 3 juta nih. Tapi mau nyarinya helm AGV yang pista misalkan. Karena kalian tadi kasusnya budget kalian cuma 3 juta terus akhirnya maunya helm AGV pista dan memaksakan akhirnya keluarlah opsi-opsi helm-helm KW. Nah, itu bener, Ji. Ya. Kayak gitu. Ini yang sangat kita sayangkan, teman-teman. Karena untuk dari segi helm KW itu untuk pemakaian tuh kurang banget nggak disaranin, malah bukan kurang banget. Ini udah nggak disaranin, mentok. Karena apa ya? Karena dari segi build quality-nya pun itu kesel terlampau jauh. Lah maksudnya lu buat apa gitu pakai helm KW yang mirip-mirip gitu. Mendingan ya kalau gue bilang ya teman-teman. Kalian misalkan budget 3 juta ya cari aja helm-helm lokal yang 3 jutaan. Bener, Ji, kayak gitu. Ada NJS, ada RSV, ada KYT, KYT, banyak pilihannya sekarang udah keren-keren brand lokal kita udah bisa bersaing juga. Ataupun misalkan kalian tetap mau ngebet AGV, carilah yang secondnya. Yang seri-seri lama. Betul, kayak gitu. Itu salah satu opsi kalian untuk apa ya? Jangan sampai beli helm KW karena kita nggak tahu itu bikinnya baterinya pakai apa. Bener. Terus helm apa yang dimodifikasi sama dia sampai akhirnya jadi helm itu. Yang paling penting sertifikasinya, Ji. Sertifikasinya nggak ada. Nah, kayak gitu, Ji. Sertifikasi keluar dari mulutnya abang aja. Nah, itu. Iya kan? Karena ya contoh di Indonesia kan sertifikasinya kan SNI, dari US kan DOT, dan Eropa tuh ICI. Nah, untuk helm KW kayak gitu kan
nggak ada sertifikasi. Standar abang-abangnya. Standar abang-abang udah. Kesel gue. Ya, jadi itulah dari budget berpengaruh sama ke helm ori atau fake ya. Nah, untuk membedakannya Bang, bedain helm ori sama helm KW, pasti nomor satu adalah masalah harganya. Ya. Harganya terlampau Kalau jauh kalian banget. lihat di marketplace-nya atau secara normalnya teman-teman kalian punya, misalkan helm AGV, helm Shark, atau SR Pro, Nolan atau Sui, harganya segitu di marketplace, terus harganya turun jadi setengah harga lebih. Atau mungkin 1/4 dari harga 1/4 dari harga barunya, ataupun lebih murah daripada harga secondnya. Nah, itu udah fake. Kayak gitu. Ya, jadi nomor satu membedakannya adalah harganya nggak mungkin jauh beda. Mungkin harga pista misalkan 20, kalau misalkan secondnya gitu di marketplace masih di belasan. Contoh misalkan belasannya itu masih di 18 atau 15 kayak atau gitu. 16 gitu masih oke lah. Ataupun di atas 10 juta masih oke lah masih ya. oke. Tapi kalau udah harganya cuma 3 juta pista, Kalau ya 2 4 juta ya, kayak gitu, waduh. deh, tuh skip aja, lewat beli lokal aja atau beli helm yang lain ya. Jadi itu masalah satu adalah masalah harganya yang udah pasti membedakan helm ori sama KW. Yang kedua pasti warnanya, desain-desainnya. Nah, benar. Tapi karena kita nggak bahas soal beda helm ori sama fake, ya. tapi kurang lebih kita kasihnya gambaran aja teman-teman ya. Dari segi kualitas si bahan dan dekalnya pun dia berbeda jauh pasti. Oke, terus yang ketiga ada lagi nggak? Mungkin dari part-partnya juga beda, kayak ventilasi, bahan-bahannya tuh beda banget. Terus gitu. Dan busanya pun pasti juga berpengaruh. beda. Jadi kurang lebih perbandingannya yang ori sama fake kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu, ya kalian cek aja di video kita juga pernah bahas atau nanti kita mau bikinin lagi, kalian tinggal tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Intinya jangan beli helm fake, mendingan cari yang lokal tapi yang agak budget friendly aja. Benar. Gitu ya. Helmnya belum pernah crash. Benar. Kenapa sih emang? Karena dari segi kalau helm itu udah pernah crash, dari segi shell-nya pun density shell-nya tuh udah pasti berubah, dan IPS-nya pun pasti udah berubah juga density-nya, kayak gitu. Density itu apa maksudnya, Bang? Kayak kekerasan atau ketebalan si IPS-nya tuh pasti kan kalau udah bekas crash tuh kan kebentur-bentur gitu, kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian yang nggak tahu, IPS adalah busanya teman-teman, bukan busa pipi ya, tapi busa bagian dalam yang membentuk kayak styrofoam gitu, Ji. Nah, styrofoamnya itu namanya IPS teman-teman. Jadi kalau misalkan itu udah sering terbentur, apalagi kalau crash kan kalian jatuh nggak mungkin tek gitu doang ya, jadi blok gitu kan, ya itu bikin ketahanan benturannya si IPS itu berkurang. Ya, itu yang akhirnya bisa menyebabkan mungkin kepala kalian kebentuknya bisa lebih keras, jadi sakit banget gitu. Karena itu berpengaruh sama safety si helmnya juga nanti. Oke, jadi itu salah satu yang poin yang paling penting juga, helmnya belum pernah crash. Dan taunya helm crash sama enggak gimana Bang? Pasti kelihatan banget sih, kalau misalkan kayak dicorak gitu, dia mungkin masih bisa di repair ya, atau nggak di repair ulang. Cuman itu kelihatan banget pasti dari segi kualitas. Kan kalau di helm original tuh dia decal kan, water decal gitu. Nah kalau di abis repair atau repaint gitu dia kan cat. Nah dari segi gradasi warnanya pun pasti berbeda. Dan kalau di helm karbon, apalagi di karbon ya, dia tuh emang nggak bisa di repair. Kayak gitu. Nyambungin motif karbonnya susah ya? Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk karbon ya udah jatuh ya pecah. Udah. Kayak gitu. Wassalam. Jadi itu salah satu yang bisa membedakan helm sudah pernah crash atau belum. Ya tapi pasti kelihatan juga bedanya, apalagi mungkin ada den-denan segala macam. Mungkin kalau bentuknya berubah. Sering kayak riding mungkin stone chip aja sih Ji. Itu masih oke sih. Iya, bedakan antara minus crash sama minus pemakaian. Ya, kayak gitu. Ya. Karena minus pemakaian itu ya wajar aja, maksudnya ya kalian di jalan kan pasti aja ya ada lalat terbang gitu, nabrak, pasti kan nimbulin terus batu kerikil kalau mobil tronton ya kan gitu. Pasti ada pernah lah, tapi ya nggak mungkin sampai gede gitu terus tajam buat mendelep ke dalam, itu kan nggak mungkin juga ya, kecuali kalian naik motornya 100 juta kilometer per jam gitu. Cuma kalau crash tuh kan biasanya nggak mungkin kayak setitik secuil doang kan, biasanya pasti gede atau panjang, pasti dalam juga. Betul. Kayak gitu. Itulah yang membedakan helm yang sudah pernah crash sama yang belum.
memahami penyakit-penyakit Bawaan bawaan dari dari setiap helmnya. brand atau helmnya. Kayak gitu. Contoh? Karena untuk setiap brand tuh dia punya Penyakit usia, bawaan. Penyakit bawaan. Dan itu tuh usia dari emang mesti ganti. Misalkan contoh di Sui, dia penyakit bawaannya tuh di crown pad yang Oh, brudul. jadi ini keturunan. Keturunan Penyakit dia. turunan. Kayak gitu. Anjir, lucu banget. Karena kenapa dibuat brudul gitu? Itu tuh menandakan untuk si busanya tuh untuk ganti, Ji. Jadi dia tuh yang bagian mana? Yang bagian sini. Ini geser dulu bang, gak kelihatan bang. Nah, Itu mana? bagian crown pad sini nih. Di Oh, dalam. bagian Dia dalam, bagian atas. bagian atas. Dia pasti brudul. Pasti brudul. Oke, itu Sui. Mau dipakai ataupun enggak pasti brudul. Kenapa? Sui. Karena emang menandakan usia untuk ganti si crown pad-nya, busanya. Oh, dan Kayak juga gitu. memang ini berarti busanya original. Original, kayak Oke. gitu. Jadi itu salah satu penyakit keturunannya si Sui. Mm. Ya. Terus Dan untuk sama nih di Nolan juga dia sama Nolan. di bagian crown pad-nya brudul juga, itu menandakan untuk ganti juga. oke, crown pad yang sini ya, teman-teman Iya, ya, crown pad mahkota. tuh di atas. Bagian atas. Dan untuk di Nolan tuh ada satu lagi di bagian karetnya. Karet mana? Karet sini. Oh, list ini nih, teman-teman, pinggiran. Ya yang depan, yang depan. Oh, yang depan doang. Hmm. Yang mana-mana? Nah ini dia Oh, tuh ini. kalau teman-teman simpan atau nggak pakai sering, dia tuh getas juga sama. Oh. Tuh, Itu ya. bakal getas, retak-retak gitu, akhirnya tuh pecah-pecah kayak gitu. Oke, itu penyakit keturunannya si Nolan. Ini sama- tipenya X804 E3 ya. RS. Ya. Oke, lalu Di AGV juga sama. AGV. Di bagian karet nose guard-nya tuh getas. Bagian coba kasih tunjuk, teman-teman mungkin nggak tahu. Nah di bagian sininya tuh getas. Oke. Nah, sebelah situnya pasti getas ya. Nah untuk di seri dulu Pista GPR dia tuh di bagian nekrol ada yang bahannya tuh kayak Sintetis kulit gitu sintetis ya. gitu. Nah itu brudul. Cuman untuk di Pista GPRR udah diimprove jadi pakai kain aja nih Ji. Oke. Jadi aman kayak gitu. Oke, itu salah satu penyakit keturunannya AGV. Lalu Dan kalau di Rasya. sak tuh dia di bagian nekrolnya Ji. Nekrol. Hmm. Coba dikasih unjuk dulu, mungkin belum pada tahu. Nah kalau nekrol tuh di bagian sini. Oh, selingkaran itu ya. Selingkaran ini. Turunan lagi, Bang. Nah, Nah, selingkaran ini dia tuh kalau disimpan atau pemakaian lama dia pasti kayak gini Ji. oh, ada aja Ngelupas gitu. ngelupas-ngelupasnya. Nih ngelepas ya, teman-teman tuh. Ya. Kayak gitu. Jadi, ini adalah salah satu keturunan penyakit keturunannya dari Shark. Nah, kayak gitu. Serem banget ya, ada Dan penyakit di turunan. helm lain pun kayak di Arai, dia di bagian chin strapnya itu banyak sih kayak gitu Ji. Jadi Oke. mesti pahami dulu penyakit bawaan tiap helmnya Oke. sebelum kalian memilih helm tuh. Itu salah satu tips terbaik dari kita yang bisa kita berikan. Ya karena kita tahu aja nggak mungkin kan, namanya juga benda mati ya. Dia kan nggak bisa beregenerasi, nggak kayak kita bisa kalau sakit ya minum obat ya kan, terus biar sehat. Kalau dia kan benda mati ya udah, kalau misalkan makin bertambahnya usia pasti ada minus-minus atau kekurangan-kekurangan dia yang baru timbul di situ. Karena ya ada aja pasti, nggak mungkin dia akan stay seperti itu kecuali di fermentasi Dan kalian juga dibekuin. mesti cari tahu nih harga kayak part-part penggantinya tuh berapa sih. Setuju. Itu sesuaiin budget juga sih. Ya benar, setuju. Jadi misalkan itu kan tadi kan ada nekrolnya brudul, kalau misalkan kalian mau beli lagi Itu tuh berapa? partnya kayak berapa, itu kan juga masuk ke dalam budget kalian. gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir adalah sebenarnya minor-minor aja ya. Nah, kayak minus pemakaiannya tuh apa aja sih kayak gitu. Ya, kayak misalkan plus Kayak- minusnya helm ini apa, ada ada stone chip, ada minus nggak ada baret-baret kardus, halus, ya cuman kelengkapan juga kelengkapan sama. nggak lengkap, ya itu sebenarnya minor-minor aja, jadi nggak terlalu kita jadikan poin utama dari pemilihan helm ini, karena ya itu kembali lagi ke barang-barangnya nanti yang tersedia seperti apa. Nah, kayak gitu. Tuh ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa tips and tricks yang bisa kita sampaikan. Ini kita berbicara apa adanya, jujur aja nih helmnya semuanya dari RCX. Kita kasih tahu minusnya seperti apa, semuanya bisa lengkap, kalian cek di Instagram RCX. Kita pastikan untuk fotokan dan infokan untuk minusnya juga sih. Betul, karena kita jujur kita kasih lihat ke kalian
bagian mana yang minus, bagian mana yang masih bagus, bagian mana yang sudah jelek, bagian apa aja yang didapat, bagian apa aja yang nggak didapat. Kayak gitu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kali ini. Kurang lebih ini video yang bisa kita sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat pada kalian semua. Terima kasih nonton video kali ini. Saya Aji dan Andi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. RC Moto Garage. Bring your safety. Ciao. Bye-bye. Dadah.